Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Rara Elis Dayanti dengan NIM 213411004. Nah, kali ini saya berada di Candi Tebing Tegalingga yang berlokasi di Desa Bedulu, Kecamatan Melabatu, Kabupaten Gianyar. Nah, di belakang saya terdapat 3 lingga yang menggambarkan sosok Trimurti dalam agama Hindu, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, yang dimana merupakan tinggalan objek cagar budaya ODCB pada abad ke-12 Masehi. Terdapat juga 2 pancuran yang digunakan oleh wisatawan maupun masyarakat setempat untuk melakukan proses melukat atau pembersihan diri. Nah, bukan itu saja, terdapat juga tempat untuk melakukan pertapaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun ide sayang widi yang bisa dilakukan oleh wisatawan ataupun masyarakat setempat saat mendatangi Candi Tebing Tegalingga ini yang dinamai dengan ceruk yang berjumlah 7. Nah, pada bagian atas terdapat juga sumber mata air dan pancuran. Di mana ini digunakan oleh wisatawan maupun masyarakat setempat untuk mengambil air minum. Nah, wisatawan juga memiliki daya tarik ke tempat ini dikarenakan alamnya yang masih terjaga dan masih sangat bersih. Bukan itu saja, dikarenakan bangunannya yang masih sangat kuno dan sakral, tempat ini juga sering digunakan untuk melakukan photoshoot, baik itu prewedding maupun hal lainnya, atau juga untuk dilakukan penelitian. Akses untuk menuju Candi Tebing Tegalingga ini dari parkiran, Anda harus menuruni puluhan anak tangga dan jalan setapak sambil menikmati view alam yang masih sangat asri ini. Kami juga menjumpai wisatawan asing atau bule yang sedang mencari sumber mata air yang digunakan untuk minum di tempat ini. Untuk tiket masuk, kami dikenakan tiket sebesar 20.000 per orang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Semi Rizky Aulia dari Prodi S1 Pariwisata A semester 2. Yang sekarang dimana saya menjelaskan tentang sejarah Yepulu. Di samping saya terdapat sebuah batu yang sangat besar yang menuliskan tentang sejarahnya Yepulu. Yepulu terbentuk pada tahun 1925 oleh penggawa Ubud. Nah, Pura Yepulu dikenal karena adanya relief pada dinding batu yang dipahat. Nah, mari kita langsung ke tempatnya saja. Nah, sekarang saya berada di tempat pahatan-pahatan dari dinding batu ini. Nah, yang dimana panjang kira-kira pahatan ini adalah 25 meter dan tingginya bisa mencapai 2 meter, yang dimana pahatan ini dari sebelah selatan hingga ke sebelah utara, yang dimana kata Yepulu ini terbuat dari kata Yeh yang artinya air dan Pulu yang artinya gentong, yang pada saat ini gentong tersebut nampak diletakkan pada kolam mata air suci yang diperkirakan sudah ada sejak masa lalu. Nah, situs Yepulu ini memiliki berbagai relief mengenai kisah hidup umat Hindu dalam berkehidupan bermasyarakat, yang dimana semua cerita relief memiliki garis besar cerita tentang reinkarnasi Krishna menjadi Batara Wisnu, yang dimana seorang ahli sejarah menjelaskan bahwa relief tersebut dibaca dari utara ke selatan. Nah, di sebelah sana ada tempat goa yang mungkin adalah tempatnya orang-orang umat Hindu untuk bertapa di daerah ini.
Oke, sekarang saya berada di depan Cafe Y10, di mana Cafe Y10 dapat memikat hati wisatawan lokal maupun asing untuk bisa bersantai dan bisa menikmati pemandangan yang indah dengan daya tarik wisata yang cukup baik di daerah objek wisata Y10 ini. Nah, bukan hanya kafe saja yang dapat dinikmati oleh daya tarik wisata lokal maupun asing, namun juga pemandangan yang asli dan juga indah dan suasana yang segar yang bisa dinikmati wisatawan lokal maupun asing. Nah, sekarang saya berada di depan pintu masuk objek wisata Y10 yang berlokasi di Budulu, Gianyar. Kalian cukup gampang melakukan akses perjalanan menuju sini dengan cukup menaiki mobil atau berkendara bermotor dengan jalanan yang baik dan juga tidak terlalu sempit. Nah, untuk akses masuk ke dalam objek wisata Y10, kalian cukup melakukan pembayaran minimal 20.000 sampai 30.000 untuk wisatawan lokal dan wisatawan asing. Sekian dari saya, itu saja yang saya sampaikan dan terima kasih. Nah, sekarang kami berada di Gua Gajah Gianyar, Bali, seperti yang kalian lihat di tulisan tersebut. Dan saya Fikri Humanti dari Prodi S1 Pariwisata akan membawa kalian ke tempat destinasi tersebut. Lokasi Gua Gajah terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Jika kalian sedang berada di sekitar Denpasar, tidak ada salahnya untuk mengunjungi gua tersebut. Nah, sekarang kita sudah berada di destinasi tersebut. Seperti yang kalian lihat, ini adalah bentuk peninggalan sejarah dari dinasti Warmadewa yang dijaga oleh masyarakat setempat agar para wisatawan bisa melihat dan menikmati sejarah-sejarah dari dinasti tersebut. Nah, ini ada lagi bagian dari Gua Gajah yang tidak kalah menariknya, yaitu patung air mancur. Patung-patung ini berada pada petirtaan suci dengan 7 patung Widyadara dan Widyadari. Dalam kepercayaan agama Hindu, patung-patung tersebut memiliki simbol dari malaikat pemberi kemakmuran. Masyarakat Hindu juga percaya bahwa air pancuran itu merupakan ketujuh sungai kecil di India. Dan sampai saat ini, pancuran air suci tersebut masih difungsikan untuk ritual ibadah keagamaan. Nah, sekarang saya sudah berada di depan Gua Gajah. Seperti yang kalian lihat saat ini, Gua Gajah sudah diperkirakan ada sejak 10-11 Masehi yang lalu, tepatnya pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa. Gua ini sendiri adalah tempat suci umat Hindu yang digunakan untuk ritual ibadah kepercayaan masyarakat setempat. Seperti yang kalian lihat sekarang ini adalah beberapa tempat ibadah yang digunakan masyarakat agama Hindu untuk melakukan persembahyangan. Dan terdapat juga pelinggi yang berada di tengah-tengah kolam. Untuk akses masuk, kalian hanya menuruni beberapa anak tangga dan juga terdapat beberapa aturan dan loket pembayaran sebelum masuk ke sana.